Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Dan biasa teman-teman kalau bersama Kang Asik ya, apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah pokoknya kita asikin saja. Karena kalau kita sendiri yang tidak merasa asik dan merasa bahagia, orang lain belum tentu mendukung atas keasikan dan kebahagiaan kita sendiri. Maka untuk itu buatlah kebahagiaan itu oleh diri sendiri. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan baik, berlimpah harta, berlimpah rezeki yang halal dan banyak tentunya, amin. Allah ya robbal alamin. Dan hari ini Kang Asik ada waktu luang, jadi membuat sebuah konten. Kalau kemarin Kang Asik membahas tentang riset, dan sekarang hubungannya yaitu antara real time dalam waktu selama 48 jam terakhir, kemudian seiring atau sinergis dengan pertumbuhan subscribe. Dan ini tentunya apabila real time-nya itu besar, kemudian subscribe-nya bertambah, walaupun grafiknya benar-benar tidak langsung mencuat, tetapi dinamis step by step. Tidak apa-apalah yang namanya pemula, yang namanya channel kecil, yang penting naik. Apabila tiap hari sedikit demi sedikit grafiknya naik, tentu insya Allah lama-kelamaan akan menjadi besar juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kan seperti itu pepatahnya. Jadi maksud Kang Asik, apa korelasinya atau hubungannya dengan monetisasi? Jadi untuk mengarah ke monetisasi ini yang selalu menjadi perbincangan hangat di setiap YouTuber manapun, khususnya YouTuber pemula. Padahal sebetulnya kalau berbicara monetisasi, kalau sudah tahu ya, kalau sudah mengalami, ya tentu jangan bagaimana sih kita ingin cepat monetisasi. Jadi sebetulnya bukan monetisasinya seharusnya yang kita pikirkan. Ya ini sekarang Kang Asik karena memang sudah mengalami. Tapi ketika pada awal-awal mulai membuat konten, merintis channel YouTube, ya sama sih ya. Karena kalau melihat orang dalam salah satu video memperlihatkan kita udah dapat $10 pertama, kemudian Google AdSense, rasanya itu gimana, saya ingin seperti itu. Ternyata yang namanya keinginan itu kadang-kadang lebih indah daripada kenyataan. Ini yang gak asik alami. Jadi hanya mengingatkan tentunya kepada teman-teman dan tetap semangat. Monetisasi itu adalah sebagai efek daripada subscriber yang dinamis bertambahnya, kemudian jam tayang juga yang bertambah secara dinamis. Tidak usah banyak-banyak, tetapi sedikit demi sedikit lama-lama juga akan menjadi bukit. Karena apa? Ternyata untuk meraih monetisasi itu dengan dasarnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap teman-teman adalah membutuhkan pengalaman, membutuhkan kerja keras, membutuhkan masukan dari orang lain, membutuhkan kritik yang membangun dari orang lain, dan kadang-kadang banyak menerima masukan ataupun komentar yang negatif, dan itu semua harus kita alami. Untuk apa? Karena antara negatif dan positif kalau kita satukan akan menjadi sebuah tenaga yang bagus, seperti power listrikan seperti itu. Kalau kita melulu positif terus tidak ada negatifnya, ya tadi tidak akan terjadi power. Kita tahu yang bagus itu akibat ada yang jelek. Taunya positif itu karena ada yang negatif. Baik teman-teman, balik lagi kepada yang namanya perlunya itu real time dan subscribe. Nanti kita perlihatkan ya ke channel Kang Asik. Yang kecil ini salah satu channel Kang Asik. Jadi untuk real time itu, kalau misalnya baru membangun channel, kalau sudah di atas 200 per 48 jam ya, jumlahnya di atas 200, itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang insya Allah monetisasinya itu akan relatif lebih cepat ketimbang real time-nya dalam 48 jam di bawah 100. Nah itu bagi yang belum monetisasi. Bagi yang sudah monetisasi, apalagi di atas 500 jumlahnya dalam penayangan 40 jam terakhir, ini penghasilannya juga insya Allah cukup lumayan. Dan sekali lagi nih untuk teman-teman yang selalu kehilangan subscribe, jangan pernah dipikirkan. Karena dengan seiring kita membangun konten video yang bagus, yang positif, yang ada nilainya, dan yang dibutuhkan oleh orang lain, selain daripada jam tayang bertambah secara dinamis dengan sendirinya, karena akibat konten video kita disukai atau digemari,
maka dengan sendirinya subscribe itu akan mengikuti. Jadi seperti dua jari tangan ini. Kalau ini jam tayang terus bertambah, grafiknya bagus, ini juga akan mengikuti teman-teman. Jadi kalau dulu Kang Asik suka berpikir, kenapa ya ini subscribe selalu hilang dan timbul. Itu sebetulnya Kang Asik kasih tahu sama teman-teman, tidak boleh terlalu dipikirkan. Nanti baik itu real time yang bagus jumlahnya, baik itu riset yang muncul sesuai dengan tema video kita, baik itu subscribe bertambah cepat dalam grafiknya, dan itu sebetulnya semua tergantung kepada kualitas dan kuantitas konten video kita. Kualitas di sini adalah bagus, bagus di sini juga relatif, itu tergantung bagaimana tanggapan penonton konten video kita. Di mana adanya, balik lagi, yaitu di YouTube Studio. Kemudian lihat di bagian analitik, teman-teman pelajari. Di situ ada koreksi untuk bagaimana harusnya perkembangan channel kita, bagaimana kita harus berupaya agar grafiknya itu bagus. Tentu dalam hal ini adalah grafik jam tayang khususnya dan subscriber. Baik teman-teman, Kang Asik tadi janji untuk memperlihatkan beberapa, ini adalah pertumbuhan channel kecil Kang Asik ya. Jadi biar teman-teman itu semangat. Jadi maksudnya jangan hanya melulu menguruskan satu channel seperti Kang Asik yang ini saja misalnya, harus banyak channel-channel yang lain. Jadi Kang Asik kenapa membuat banyak channel? Karena introspeksi diri. Kalau Kang Asik kan membuat kontennya belum terlalu bagus ya, belum banyak peminatnya, sehingga harus banyak channel yang Kang Asik kembangkan. Tujuannya apa? Misalnya di satu channel dapat 50, di satu channel misalnya dapat 70, kan kalau disatukan tetap jadi sama 70 sama 50, jadi kan 120. Seperti nabung aja lah, seperti jualan aja. Di sini misalnya laku, di sini kurang laku. Jadi itu nanti akan saling menunjang. Jadi seperti itu teman-teman. Tentunya semoga teman-teman mudah-mudahan selalu semangat. Baik, kita lihat selewat ya pertumbuhan channel Kang Asik. Baik ya teman-teman, ini adalah salah satu channel Kang Asik dengan tema ini adalah tentang Islamik ya. Langsung saja di YouTube Analitik pada ini ringkasan teman-teman. Jadi usia channel ini belum ada sebulan setengah juga belum ya. Tetapi alhamdulillah jadi dalam 28 hari terakhirnya sudah 5.109 kali ditonton. Nah ini maksudnya bukan pamer atau wah cuma ditonton sedikit aja udah pamer, oh bukan. Tetapi kita saling bertukar pengalaman ya, tentunya kita saling support agar sama-sama semangat. Dan di sini untuk penayangan, kemudian waktu tonton ataupun subscriber, di sini panahnya yang penting ke atas biru seperti ini. Ini artinya adalah pertumbuhan yang sangat bagus ketimbang cuma centang seperti itu ya. Checklist itu bagus tapi hanya standar, apalagi kalau yang panahnya ke bawah, nah itu sudah kurang bagus. Di sini adalah 171% gitu, lebih tinggi daripada 28 hari, kemudian 146% ini waktu tontonnya, termasuk subscribernya juga adalah 125% lebih tinggi dari 28 hari sebelumnya. Ini artinya adalah merupakan dinamisasi channel yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita pertahankan secara konsekuensinya, baik itu kita membuat konten ataupun kualitasnya harus dijaga agar tetap bernilai untuk penontonnya. Kemudian ini teman-teman yang Kang Asik katakan tadi tentang subscriber, nah ini juga bertambahnya lumayan relatif lebih cepat tentunya, dan untuk real time-nya dalam 48 jam terakhir ini adalah 403. Nah ini yang Kang Asik katakan, ini upayakan kalau bisa ya minimal ya paling sedikit adalah 200 lah atau 400 seperti ini. Ini alhamdulillah baik itu subscribernya ataupun jam tayangnya juga relatif lebih cepat daripada channel yang ini ya Kang Asik tentunya. Nah ini juga adalah bertambahnya adalah 36 dalam 28 hari sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman juga semangat. Jangan merasa kemudian kita down akibat gara-gara subscribe dan jam tayang yang lamban. Itu adalah proses. Karena segala sesuatu pun adalah butuh proses. Tetap semangat ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan teman-teman juga seperti termotivasi ketika Kang Asik. Walaupun channelnya lebih dari 5, tetapi memang jumlah jam tayang dan subscribernya pertumbuhannya tidak terlalu cepat,
tetapi kita alhamdulillah karena tetap teman-teman kita harus terus belajar, terus mengasah, dan jangan pernah kita membanding-bandingkan antara channel kita dengan channel yang lain. Atau kita juga banyak bertanya sama orang-orang dekat, sama anak, sama istri, bagaimana keadaan ataupun kualitas tentang channel kita. Bukan berarti gak penting, itu tidak ada artinya. Karena apa? Kalau menurut keluarga kita, menurut anak kita, menurut istri kita, menurut kerabat kita, pasti dijamin seburuk apapun channel kita pasti mengatakan bagus, pasti mengatakan mantap. Itu tidak akan merangsang untuk kita berpikir lebih maju. Itu saja ya teman-teman. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Kang Asyik mohon maaf dalam menyampaikan banyak salah-salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.